Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah kajian tafsir Masjid Raudatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kehidupan kita, sehingga di pagi hari yang mulia ini kita kembali dapat sama-sama hadir di masjid yang mulia, mengikuti kajian yang insyaallah mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'aynan qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makanlah dan minumlah rizki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan dengan mengabulkan doa Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihissalam memohon air. Jadi firman ini Allah ingin Bani Israel itu mengingat ulang tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, dan nikmat itu turun kepada mereka berkat doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah, karena doa Nabi Musa, Allah mempermudah bagi Bani Israel untuk mendapatkan air itu, dan Allah mengeluarkan air dari sebuah batu yang Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukulkan batu tersebut menggunakan tongkatnya, dan Allah keluarkan 12 mata air. Ya. Kenapa? Karena kata Allah, masing-masing suku dari kalian, dari Bani Israel, memiliki mata air. Jadi biar nggak rebutan, tiap suku satu mata air. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Lalu ketika itu Allah mengatakan, makanlah minumlah. Berikutnya, ya. Kulu washrabu min rizqillah. Apa yang mereka makan? Dari manna wa salwa itu. Makanlah, minumlah dari manna wa salwa. Minumlah air, makanlah dari manna wa salwa, dan minumlah air yang telah aku pancarkan bagi kalian tanpa perlu usaha dan kerja keras. Nah, Israel ini enak banget mereka sebenarnya. Manna wa salwa mereka dapat, ya. Kemudian mereka dapat air tanpa usaha. Mereka mau apa-apa tinggal ngomong sama Nabi Musa.
Nabi Musa ini kan al-Khalil. Nabi Musa alaihissalam ini hamba Allah yang kalimullah, yang dapat berbicara dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Sehingga karena Nabi Musa itu dapat dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimullah, maka Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel ngomong mau apa, dia ngomong sama Allah. Mau apa, dia ngomong. Dan ada langsung, ada semua. Minta makanan dikasih manna wa salwa. Minta air, Nabi Musa bilang sama Allah minta air. Enggak pakai turun hujan, Allah bilang pukul tuh batu. Keluar air, mata air yang enggak berkesudahan buat mereka, ya. Apa yang Allah minta dari mereka? Allah bilang ini kan kulu washrabu, ya, min rizkillah, makanlah dan minumlah dari rizki Allah. Ini rizki Allah, Allah yang kasih, ya. Allah suruh mereka makan, minum dan ingat Allah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan, ini pelajaran buat kita nih. Maksudnya kita makan, kita minum, makanan itu datang ke kita itu yang ada sama kita saat ini. Minuman yang ada sama kita itu rezeki dari Allah. Bukan karena hasil kerja keras kita. Ya. Rezeki dari Allah. Allah jadikan hewan-hewan itu tunduk sama kita. Ntar lagi mau kurban, kita bisa sembelih itu sapi yang begitu besar. Kenapa? Kok dia nggak lari? Ya. Kalau dia paham dia lari itu. Dia paham, oh ntar lagi mau Idul Adha nih, jangan dekat-dekat ya. Tapi kuasa Allah, Allah tundukkan hewan-hewan itu buat kita. Ayam yang orang-orang kampung biasanya ayam mau dipotong, ditangkap, dia pancing pakai jagung atau pakai beras. Tangkap, potong. Ayam yang lain tuh lihat temannya dipancing pakai itu, pakai jagung sama beras untuk ditangkap. 3 hari kemudian dia dipancing pakai jagung dan beras, ikut juga. Padahal dia sudah lihat 3 hari yang lalu temannya. Ya, kalau dia dikasih pikiran ketika dipancing sama jagung sama beras, oh mau dipotong saya ini. Teman saya sudah lihat 3 hari yang lalu ditangkap seperti itu, dipotong. Lari dia. Ya. Ya. Sama seperti ikan, orang datang mancing ikan. Mancing. Kena, mancing kena. 2 hari kemudian datang lagi mancing lagi. Ikan yang lain kan dilihat temannya itu kena itu kemarin. Tetap aja makan. Kuasa Allah. Nah ini Bani Israel Allah kasih lebih mudah lagi. Dan mereka lihat loh, mukjizat Nabi Musa itu mereka lihat di hadapan. Bagaimana Nabi Musa pukulkan tongkat itu dan terpancar 12 mata air tersebut. Ya. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini sambil buat kerusakan. Allah ini tahu. Kalau sudah mulai sering ngebangkang, ngelawan, pasti tukang rusak. Tukang bikin rusak. Udah mulai nggak patuh, awan, bikin rusak. Memang benar, mereka ya suka melakukan kerusakan di muka bumi. Makanya Allah katakan di sini, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Ya, yang artinya maknanya itu makna sesungguhnya adalah janganlah kalian membalas berbagai kenikmatan yang kalian kalian dapatkan itu dengan kemaksiatan. Ini kan nikmat Allah turun buat mereka. Makanan ada, minuman ada. Ya. Terus Allah pesan, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Yang kalian makan dari Allah, yang kalian minum dari Allah. Terus kenapa kalian melakukan kerusakan? Ya. Dan ancamannya apa nantinya? Dicabut nanti nikmat itu sama Allah SWT. Dicabut. Dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, Inna rahmatallah
qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi para pelaku kebaikan. Berarti apa? Pelaku kerusakan sulit dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah kami Allah Subhanahu wa taala melakukan perbaikan di atasnya. Dan Allah sudah menata alam raya ini dengan sebaik-baiknya. Indah di mana gunung, di mana pohon, di mana daratan, di mana lautan, di mana tempat air, di mana tempat didiami oleh manusia. Allah sudah tata semuanya itu. Allah bilang sama kita ini, wala tufsidu, jangan rusak. Karena Allah sangat tahu kebiasaan manusia, hobinya ngerusak. Kadang-kadang tempat yang tidak pantas ditempati oleh manusia, ditempati oleh manusia. Ada tempat-tempatnya sebenarnya itu tempat-tempat air, tapi manusia tempati tempat itu. Di Jakarta ini banyak daerah namanya rawa. Tapi rawanya udah gak kelihatan. Rawa Mangun, Rawa Sari, Rawa Belong. Rawanya mana? Kenapa dinamain rawa itu? Berarti dulu rawa gak? Dulunya rawa. Sehingga tempat-tempat tersebut kalau datang air, salah gak airnya? Airnya gak salah, kata air, ini tempat gue nih. Tapi sudah ditempati oleh bangunan. Kebon, banyak nama kebon, tapi udah gak ada kebunnya. Kebun jeruk, kebun kacang, hatta kebun kosong gak ada kosongnya. Gitu. Nah Allah bilang wala tufsidu, jangan rusak. Tapi memang kebiasaan manusia bikin rusak gitu. Ya. Nabi pernah duduk sama sahabat-sahabat Nabi, kata Nabi begini, nanti, kata Rasul sama sahabat-sahabatnya, nanti kalian akan lihat kalau sempat atau tidaknya nanti berikutnya nanti akan kalian saksikan, kata Rasul, ini gunung-gunung ini akan banyak lubang-lubangnya. Di Mekah kan ngomong gitu, gunung-gunung ini bakal banyak lubang-lubangnya. Sahabat itu bingung waktu itu, apa ini maksud Nabi? Ternyata ucapan Nabi 14 abad yang lampau terbukti sekarang. Di Mekah berapa terowongan yang membelah gunung? Bolong gak, lubang gak? Nabi bilang 14 abad lalu, itu gunung-gunung tuh bakal banyak lubang-lubangnya. Waktu itu mungkin para sahabat susah nangkap maksud Nabi apa lubang. Sekarang terbukti. Berapa puluh terowongan yang membelah gunung, bukan membelah ya, dibor tuh gunung tuh, lubang. Kerjaan siapa? Manusia. Allah bilang wad'uuhu khaufan wa tama'an. Jadi manusia itu dalam lakunya dia, perilakunya dia, perbuatannya di muka bumi itu harus ada nilai spiritual tinggi. Harus ada khaufnya sama Allah. Harus ada harapnya yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Lalu Allah katakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu amat sangat dekat terhadap para pelaku kebaikan dan kebajikan. Berarti jika hidup di alam raya ini diisi dengan kebaikan dan kebajikan, rahmat Allah yang turun. Jika tidak diisi dengan kebaikan dan kebajikan, maka teguran dari Allah Subhanahu wa taala akan hadir dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kisah ini, kisah yang ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-60 ini, ya, hampir sama dengan kisah yang terdapat dalam surat Al-A'raf.
Tetapi surat Al-A'raf ini turunnya di Mekah. Oleh karena itu pemberitaan mengenai diri mereka menggunakan dhamir, kata ganti yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-60 ini turunnya di Madinah. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-160 turunnya di Mekah. Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Fambajasat min husnata asyrata ainan. Ya, jadi inbajasat itu, inbajasat itu maksudnya pancaran mata air yang pertama kali. Fanbajasat surat Al-A'raf ayat yang ke-160 itu Allah mengisahkan kepada Nabi, yaitu tentang mata air yang pertama kali muncrat keluar, ya, itu inbajasat. Ya. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah Allah menggunakan infijar. Infijar. Ya. Fanfajarat. Dalam surat Al-A'raf menggunakan kata fanbajasat. Ya. Jadi fanbajasat ini artinya mata air yang pertama kali muncrat keluar. Adapun dalam surat Al-Baqarah fanfajarat atau infijar. Infijar artinya pemancaran mata air. Atau permulaan mata air. Jadi bahasa Al-Quran ini dia kaya akan bahasa. Fanbajasat, fanfajarat. Dan ini memiliki makna yang berkenaan dengan air, mata air yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-61. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Lihat, masih kurang ajar mereka ini sama Nabi Musa. Mereka bilang, Allah suruh mereka ingat lagi. Ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kami enggak cukup sabar dengan satu jenis makanan. Masa ini terus enggak ada yang lain? Ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mulai minta banyak ini. Ya. Satu udah dapat free, gampang dapatnya, nggak pakai belanja, dapat. Masih mereka bilang, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ada dari perut bumi, itu tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, bawang merahnya. Udah mulai pingin macam-macam. Ya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka Nabi Musa berkata, maukah kalian mau mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti sesuatu yang baik? Ini sudah dikasih manna wa salwa, ini makanan yang super enak dan super gizi. Mau kalian ganti dengan makanan yang standarnya standar, ya, ketimun, standar enggak? Standar, bawang, standar, kacang, standar. Ya, hati-hati tuh.
Kalau suka mikir makan apa ya? Ya, makan apa ya? Ya, sudah ada di meja ini, langsung pesan online, nggak menarik, pesan online. Ya. Ini sudah dihadirkan yang bagus nih, makanan rumah dibuat sama keluarga, sama istri, itu pasti jauh lebih bersih. Pesan online kita nggak tahu orangnya masak kayak gimana. Ya. Tangannya habis pegang apa Allahu a'lam. Ya. Kemudian ya, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Nabi Musa bilang apa? Kalian mau makanan yang rendah itu, timun itu, kacang-kacangan itu, bawang itu, sana turun pergi ke Mesir. Semua ada di sana. Mesir banyak tuh. Timun banyak di Mesir. Turun ke Mesir, cari di sana. Fa innakum ma sa'altum. Kenapa? Nabi Musa marah mereka sebenarnya. Dia bilang, ini sudah Allah kasih itu, kenapa masih mau minta sama Allah yang ini? Makanan-makanan yang ada di Mesir ada itu makanan itu. Jadi mereka nih apa? Kepala batu, keras kepala nih. Sama Nabi Musa masa sampai timun minta sama Nabi Musa loh, timun. Suruh Allah turunin timun. Nah, makanya di sini Allah ingatkan kepada Nabi Isa, ini ingatlah nikmat aku nugerahkan kepada kalian. Tapi mereka tidak ingat, mereka tidak mau ingat. Nah, ini kepala batu Bani Israel. Kata Imam Hasan Al-Basri, Bani Israel ini menolak nikmat itu atau tidak tahan dengan nikmat itu karena mereka ingin menjalani hidup mereka sesuai dengan gayanya mereka. Kan itu kan kelihatan ketika mereka bilang, wahai Musa, kami tidak tahan dengan satu jenis makanan. Lan nasbira ala ta'amin wahidin. Kan ada orang pingin hidup sehat, itu kan ada jenis-jenis makanan yang dia harus rutin makan untuk jaga staminanya, jaga tubuhnya biar sehat. Tapi lama-lama nggak sabar, suka nggak sabar. Ini lagi. Tapi itu menyehatkan dia sebenarnya. Gimana saya lan nasbira ala ta'amin wahidin. Jadi salah satu sifat buruk Bani Israel apa? Tidak sabar terhadap apa yang ini mereka bukan tidak sabar terhadap ujian loh, mereka tidak sabar terhadap nikmat. Jadi ada juga manusia tidak sabar terhadap nikmat. Padahal yang dikasih yang bagus tuh, dan yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Lalu mereka ditimpakan nista dan kehinaan. Waba'u bighadabin minallah. Akhirnya mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Semua itu disebabkan mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi-nabi tanpa sesuatu yang hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikarenakan itulah mereka telah melakukan kedurhakaan. Asau itu maksiat atau kedurhakaan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Sedangkan dalam Al-Quran itu Allah katakan Allah itu la yuhibbul mu'tadin, tidak suka kepada orang yang melampaui
batas. Nah. Sekarang kita lihat ayatnya. Waduribat alaihimuz zillatu wal maskana. Ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan. Apa maksudnya mereka ditimpakan nista dan kehinaan? Dikarenakan mereka tidak mau menjalankan takdir yang telah Allah tetapkan buat mereka. Dikarenakan juga mereka menjalankan perilaku mereka, sikap mereka tidak sesuai dengan tuntunan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, Allah katakan di sini, waduribat alaihimuz zillah wal maskana itu. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan buat mereka terus-menerus. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, siapa itu orang-orang yang ditimpa kehinaan? Kata Ibnu Abbas, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar jizyah. Jizyah itu mereka punya ketentuan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menetapkan mereka harus bayar jizyah. Mereka tidak mau bayar. Ya. Akhirnya mereka ditimpakan zillah, kehinaan. Waba'u bighadabin minallah, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah itu selain Bani Israel siapa? Orang-orang yang tidak mau menjaga keimanan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam hidupnya dia mempraktekkan nilai-nilai kemunafikan, dia dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, jangan sampai la ilaha illallahnya kita itu tidak mantap. Nabi itu pesan sama umatnya itu ketika awal-awal berdakwah di kota Mekah, Nabi katakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan menjadi bahagia. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar ucapan lisan, tapi la ilaha illallah itu adalah ucapan lisan yang betul-betul tertancap dalam sanubarinya. Dan ucapan la ilaha illallah itu akan menjadi mulia jika orang yang mengucapkannya itu dengan keimanan yang tinggi dan memenuhi persyaratan. Jadi ada persyaratan, syarat la ilaha illallah. Jadi ada syarat sahnya la ilaha illallah. Apa saja itu? Yang pertama, ilmu. La ilaha illallah itu harus pakai ilmu. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah bilang fa'lam, maka ketahuilah. Berarti untuk la ilaha illallah harus ada ilmu. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah juga untuk orang mukminin, mukminat. Berarti kalau kita beristighfar untuk saudara kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, boleh nggak? Bukan boleh lagi, wajib. Oh, ini firman Allah kok. Jadi boleh nggak seorang muslim beristighfar untuk saudara yang muslim yang lain? Wajib, disuruh, harus.
Berarti ada saudaranya, dia baca istighfar buat saudaranya bakal diampuni oleh Allah enggak? Bisa saja diampuni. Itu mengenai diampuni atau tidak itu haknya Allah. Tetapi Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Jelasnya surat Muhammad ayat yang ke-19. Ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia boleh beristighfar dan dapat beristighfar untuk saudaranya mukminin mukminat yang juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah bilang wastaghfir li dzambika, beristighfarlah untuk dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarnya juga untuk saudara-saudaramu mukminin mukminat yang bisa saja mereka juga punya dosa. Maka kalau kita baca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, aminin, jangan enggak aminin, karena lagi doa. Dan orang yang berdoa untuk minta ampun untuk mukminin mukminat muslimin muslimat, orang yang minta ampun itu ya, dia berdoa agar saudaranya diampuni dan minta ampunnya kepada Allah, kita aminin. Amin. Dengan harapan mudah-mudahan doanya itu diijabahi. Dan ini tidak perlu sebut nama. Tidak perlu pakai sebut nama, semua berarti siapa saja mukminin mukminat ketika muslimin muslimat ketika dibaca doa itu berarti kita minta untuk dirontokkan dosa-dosanya. Ya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat tahu tentang tempat usaha kalian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu tentang tempat tinggal kalian. Allah tahu. Tempat usahanya di mana, tempat tinggalnya Allah tahu banget. Itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah ini harus punya keyakinan. Yakin. Tadi apa? Ilmu. Yang kedua apa? Yakin. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang mukmin. Siapa itu orang-orang mukmin? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan billahi wa rasuli, terhadap Allah dan Rasulnya. Kan mereka ini diajak untuk beriman ini oleh Nabi Musa. Harusnya mereka punya keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Rasul mereka siapa waktu itu? Nabi Musa. Nabi Musa ini siapa? Pembawa risalahnya Allah. Nah, Allah kabarkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, orang-orang mukmin yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Bani Israel dia nggak yakin. Dua-duanya dia nggak yakin. Sama Nabi Musa dia tidak yakin, sama Allah dia tidak yakin. Buktinya Nabi Musa sudah tunjukkan mukjizat-mukjizatnya dan itu semuanya di luar kebiasaan manusia yang harusnya mereka terkagum-kagum. Enggak berubah mereka. Lah rombongan jin saja lihat mukjizatnya Nabi berubah jadi beriman. Ya. Dulu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah jumpa dengan salah seorang musuh yang sangat benci terhadap dakwah Nabi. Dan dia sering mengatakan bahwasanya yang keluar dari lisannya Nabi itu sihir katanya. Karena kan yang keluar dari mulut Nabi dibilang sihir. Soalnya Nabi setiap yang Nabi ucapkan itu kan firman Allah yang bikin banyak orang terpukau.
Nah ini orang ini tantang Nabi, dia bilang bacakan, aku mau dengar yang kau bacakan itu. Apa sih sebenarnya? Kekuatan apa sih? Terus dia baca, Nabi baca, Innallaha ya'muru bil adli wal innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Nabi baca firman Allah itu, apa dia bilang sama Nabi? Coba ulangi lagi. Nabi ulangi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Dia bilang ulang lagi. Ini redaksinya saya belum pernah dengar sebelumnya. Susunannya tuh nyuruh yang 3, kerjakan yang 3, jauhkan yang 3. Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Suruh untuk buat adil, buat ihsan, kemudian menyantuni orang-orang yang paling terdekat. Jadi kemudian yanha 'anil fahsya wal munkar, melarang untuk melakukan perbuatan keji, mungkar dan pembangkangan. Terus apa yang dilakukan sama Nabi? Setelah 3 kali diulang sama Nabi, dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Langsung syahadat. Langsung syahadat. Nah ini Bani Israel yang mereka temui, yang ada pada Nabi Musa berkali-kali. Dan mereka dapat banyak fasilitas, banyak keistimewaan. Ya, lihat Rasulullah SAW berangkat perang ke Tabuk, yang panas begitu terik, dijalani oleh Nabi beserta sahabat-sahabatnya. Oh, kalau waktu itu Bani Israel pasti dia bilang apa? Kalau Bani Israel disuruh begitu, jalan panas-panas, pasti ngomong sama Nabi Musa apa? Wahai Musa, kau bilang sama Tuhanmu, kasih kita payung awan. Ya. Maka yang kedua, iman itu harus yakin, harus memiliki keyakinan. Keyakinan. Ya. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin sama Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Setelah yakin apa? Kata Allah. Dan tidak pernah ragu. Karena ada orang hari ini yakin, besok dia ragu. Itu Bani Israel. Kalau mereka sudah dapat apa yang mereka inginkan, mereka yakin. Berikutnya ragu lagi. Nah, maka Allah tegaskan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang mengikuti Rasulullah SAW. Setelah iman itu bersama kalian, tsumma lam yartabu. Jangan coba-coba ragu. Kenapa? Karena keraguan itu hanya milik orang-orang munafik. Milik orang-orang munafik. Nih, ada firman Allah yang lain. Surat At-Taubah. Menggambarkan lawan daripada orang beriman. At-Taubah ayat yang ke-45. Ya. Allah berfirman, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya orang-orang yang datang minta izin kepada engkau wahai Rasul. Ini ayat berkenaan dengan orang-orang munafik yang datang minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berangkat perang. Dengan berbagai macam alasan. Sama ini seperti model Bani Israel nanti ketika Nabi Musa ajak pergi berjuang bersama Nabi Musa. Mereka bilang apa? Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu. Kami duduk aja di sini deh. Kalau sudah menang baru kami ikut. Agak lebih kasar mereka tuh. Kalau orang munafik halus caranya. Datang minta izin. Saya lagi kurang enak badan, sakit mata, lagi pegel-pegel. Itu macam-macam banyak alasan itu. Nah, ini datang ya Rasulullah, saya lagi kurang enak badan. Tangan saya terkilir. Takut saya nggak bisa pegang pedang. Banyak.
minta izin segala macam. Ya. Kan ketika itu memang ada perintah untuk pergi perang bersama Nabi. Nah, Nabi ketika mereka datang jumpa sama Nabi dengan segala macam alasan, Nabi, oh ya gitu ya, oh, apalagi nih, ini macam-macam alasannya. Allah turunkan firman Allah, surat At-Taubah ayat 45. Allah bilang, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai Rasul, kata Allah, itu yang datang kepada engkau itu, yang minta izin pada engkau itu tipe orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan hari akhir. Karena kan janji hari akhir kan yang mujahid fi sabilillah, dia meninggal dunia dakhalal jannah. Yakinnya sama Allah tidak, ya. Yakinnya sama Rasul juga tidak, ya. Dan tidak yakin sama hari akhir. La yu'minu billahi wal yawmil akhir. Disebabkan apa? Wartabat qulubuhum. Hati mereka ragu. Siapa itu? Munafik. Orang munafik. Jadi di Madinah itu banyak sekali orang munafik itu. Mereka suka minta izin sama Nabi kalau pergi perang, nggak mau. Jadi nggak bisa bilang nggak mau, tapi izin dengan berbagai macam alasan. Hati-hati. Ya. Kita juga bisa jadi munafik ketika ada minta bantuan untuk merapikan sebuah masjid. Dananya kita punya. Yang kalau kita keluar tidak jadi kita miskin juga. Dari tabungan kita keluar sekian, tidak buat kita miskin. Terus kita bilang, aduh mohon maaf kali ini belum bisa, lagi banyak kebutuhan ini itu. Wartabat qulubuhum, hati-hati. Ragu berarti hatinya. Ya. Fahum fi raibihim yataraddadun. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ini ya akan selalu berada dalam suasana bimbang dalam keraguannya. Nah, hal ini berbeda sama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ya, lam yartabu. Orang-orang munafik wartabat qulubuhum. Orang yang beriman lam yartabu. Dan orang yang beriman wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman itu mereka senantiasa berjihad, bersungguh-sungguh dengan hartanya dan jiwanya. Al-Hujurat ayat 15 itu. Bersungguh-sungguh. Nah, berarti jihad yang pertama kali itu pakai apa? Pakai harta, baru pakai jiwa. Sampai kapanpun jihad yang pertama kali itu pakai harta. Sekarang zaman modern pakai harta nggak? Pakai harta jihad pertama kali. Harus menguasai media sosial, menguasai ekonomi, pangsa pasar. Baru bisa berjuang. Kalau belum dapat menguasai ekonomi secara kuat, perjuangannya akan berat. Bisa berjuang tapi berat. Setiap nabi berangkat mau berjuang bertempur dengan pasukan musyrikin. Itu nabi kumpul dengan sahabat-sahabat nabi, itu bagi-bagi tugas. Sahabat-sahabat nabi yang kaya itu sudah mulai keluarkan hartanya. Waktu perang Tabuk itu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya. Utsman bin Affan investor terbesar perang Tabuk. Karena tidak mungkin mereka dapat berperang jika tidak punya amunisi. Jika mereka tidak punya kendaraan, jika mereka tidak punya baju besi, jika mereka tidak punya pedang, tidak punya tombak, dan itu butuh biaya. Maka redaksi Al-Quran, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang sadiqun, yang benar. Benar apa ini? Benar imannya. Kata as-sidq itu bisa berarti benar, as-sidq itu bisa berarti jujur.
Orang yang beriman itu ya, sikapnya, sifatnya itu benar dan jujur. Adapun orang munafik, dusta. Lawan daripada jujur tadi itu. Mereka hobi dalam kedustaan. Nah, berikutnya syarat yang berikutnya yang ketiga. Ikhlas. Jadi setelah mereka ilmu, yakin, ikhlas. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah subhanahu wa ta'ala agama yang murni. Ikhlas itu artinya murni. Ada surat namanya surat Al-Ikhlas. Ada kata ikhlas nggak? Nggak ada. Isinya bicara tentang apa? Tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengumumkan tentang keesaan Allah. Berarti makna daripada surat Al-Ikhlas itu apa? Maknanya adalah kita diperintahkan untuk ikhlas bertauhid, ikhlas mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, murni mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada ikhlas itu sendiri ya. Murni dalam hal ibadah, murni lahir batin, murni dalam keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Lagi-lagi Allah tegaskan bahwasanya tidak diperintahkan kita kecuali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, tulus tanpa batas. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat Nabi Utbah bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan api neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ucapannya itu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallahnya itu tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi ucapannya itu hatinya sambil ia ucapkan la ilaha illallah, hatinya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, keimanan itu ya, yang lewat ucapan la ilaha illallah itu butuh kejujuran. Harus jujur. Kita sama teman kita atau sama orang yang kerja sama kita nggak jujur, kita marah. Nggak jujur, bohong. Kita belanja tuh, belanja terus dikembaliin, kembaliannya itu yang ngembaliin curang. Kurangnya Rp1.000 sebenarnya. Nggak besar-besar, 1.000. Tapi karena tidak jujur, kesalnya banget. Kesalnya minta ampun kita. Kenapa? Karena nggak jujurnya itu, bukan masalah uangnya, nggak jujurnya itu. Ya. Maka orang yang bersyahadat, yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka dia harus bersyahadat tersebut berdasarkan kejujurannya, di atas fondasi kejujuran. Lisannya harus sesuai dengan apa yang berada dalam hatinya, tidak sekedar hanya ucapan lisan. Ya. Mari lihat dalam surat Al-Ankabut, Allah gambarkan surat Al-Ankabut ayat 1-3. Itu surat Al-Ankabut, Allah gambarkan bagaimana orang mengatakan amanna, beriman tapi tidak beriman. Alif Lam Mim ayat yang pertama.
Ayat yang kedua, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman dan tidak diuji? Enggak. Kita bilang kita beriman sama Allah, diuji. Ini Bani Israel, mereka mengatakan mereka beriman terhadap risalahnya Musa alaihissalam, diuji. Ini ternyata belum diuji udah macam-macam mereka. Mereka pernah diuji dengan adanya Fir'aun. Kemudian datang Musa menolong mereka, lepas dari Fir'aun. Selamat mereka, itu kan nikmat Allah itu. Sudah selamat, Nabi Musa aja mereka beriman, ikuti apa yang Allah perintahkan. Masih mereka membangkang lagi. Sehingga akhirnya mereka mengalami ujian-ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah turunkan bukan ujian lagi, azab. Ini Allah bilang, apakah manusia itu mengira ayutraku, mereka bakal dibiarkan, ayyaqulu amanna, setelah mereka mengucapkan amanna mereka dibiarin, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Pada ayat yang kita Allah katakan, dan telah kami Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi kita ini sekarang ini yang beriman ini jangan merasa tidak bakal diuji, tetap bakal diuji. Kan iman itu kan kita mengatakan kita beriman sama Allah, berarti percaya sama Allah. Allah nggak langsung terima begitu saja, diuji sama Allah. Ini benar-benar percaya nggak sama Allah? Diuji. Jadi ujian itu sebenarnya Allah ingin lihat sampai di mana keyakinan kita akan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda datang ke seorang wanita terus bilang dia suka. Wanita yang mahal nggak langsung terima cinta itu. Dia uji dulu, benar sayang nggak? Diuji, datang berkali-kali bawa bunga, bawa kembang, tetap terakhir nggak dibukain pintu. Terus dia berdiri depan gerbang, kehujanan 2 jam, tetap basah kuyup dia. Perempuan dilihat dari kaca, oh benar-benar sayang mungkin. Diuji. Ini ujian manusia. Ini kita bilang iman sama Allah. Allah bilang, jangan kira setelah kalian mengatakan kalian beriman terus kalian gak diuji. Ya. Kan suka ada yang bilang, kok gini amat sih kita umat Islam? Lah, memang umat Islam pasti diuji. Kok umat Islam begini amat sih? Kenapa sih kita terus ujiannya silih berganti? Memang diuji. Tetapi Allah lihat, Allah katakan ini, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala bakal tahu siapa yang benar-benar jujur, yang benar-benar benar imannya, dan siapa yang bohong. Allah tahu. Mungkin ya, di hadapan manusia kita terlihat beriman. Mungkin di hadapan manusia kita dianggap baik sekali. Tapi ternyata di hadapan Allah dianggap buruk. Karena Allah yang tahu. Allah yang tahu. Mungkin di hadapan manusia kita dapat memakai 1000 topeng, 1.000.000 wajah. Tapi di hadapan Allah. Maka Allah bilang, fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah tahu siapa yang betul-betul beriman. Dan Allah sangat tahu siapa yang memang dusta. Siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ya iman itu apa? Yakin. Kita sama dokter kalau nggak yakin nggak sembuh kita. Ada dokter nih, dokternya bagus. Ya. Dokter PhD-nya, dokter spesialis PhD-nya sama
sampai 3 di belakang PhD-nya dari luar negeri. Obatnya paten-paten semua. Dan banyak orang sembuh sama beliau. Kita datang ke dia, dikasih obat. Kita minum nggak yakin, nggak sembuh. Nggak sembuh. Datang ke dokter umum, udah tua, dokter umum udah tua. Jalannya mesti pelan-pelan. Kita periksa sama dia. Obat plus periksa 150.000. Obat plus periksa 150.000. Sembuh. Yakin. Padahal obatnya generik semua. Minum sembuh. Yakin. Sama Allah harus lebih dari itu dong. Ya kan? Belajar ngaji sama guru ngaji yang kita ya, yakini dia. Punya rasa percaya kuat sama dia. Cepat bisa ngaji itu. Tapi kalau gurunya datang kita sudah nggak yakin sama dia, metodenya bagus kayak apapun, nggak masuk. Nah, terakhir, la ilaha illallah itu harus dengan cinta. Yang kata ulama, cinta ini menafikan kebencian. Surat Al-Baqarah 125. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 125, wa minan nas, di antara manusia, may yattakhidhu min dunillah, ada di antara mereka ya, yang menjadikan selain Allah itu andadan, sekutunya. Yuhibbunahum ka hubbillah, mencintai sekutu itu seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu orang-orang jahiliyah, mereka sekutunya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu sekutunya. Mereka sayang terhadap Lata, Uzza, Hubal, Manat, itu seperti mereka mencintai Allah. Atau zaman sekarang ada orang mencintai barang-barang berharganya, melebihi bahkan mungkin. Bukan sama bahkan, kalau dulu sama, sekarang mungkin melebihi mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyayangi pekerjaannya dan karirnya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sedang meniti karirnya, dia lewatin aja sholatnya. Panggilan azan itu panggilan Allah. Orang kalau dipanggil sama kekasihnya, cepat-cepat datang. Ini Allah yang panggil, dia nggak datang. Dia bilang, berarti dia tidak cinta sama Allah SWT. Kalau dia cinta, dia langsung datang. Ini Allah panggil, dia nggak datang. Tapi dipanggil datang ke kantor, datang dia cepat. Dikasih dia siapa? Ya. Dia tidak mampu menjaga hubungan dengan Allah, tapi dia mampu menjaga barang-barang mewahnya. Barang-barang mewahnya, mobil S-Class-nya dia jaga, dia rawat. Berliannya, emasnya dia jaga. Tapi hubungan dia dengan Allah dia nggak jaga. Maka Allah katakan di sini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Mereka itu sangat cinta banget sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di sekitar mereka, mereka cinta, tapi cinta mereka paling besar Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu, Allah terus, dan Allah selalu. Wallahu a'lam. Ini moderatornya udah pegang-pegang mic. Silakan. Ya, sesi tanya jawab kita mulai dari cowok dulu deh. Dari komandan. Oh, yang lain. Dari bapak-bapak tolong tunjuk tangan. Ya, Pak LMK. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Al yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan penjelasan Bapak Habib di ayat 61 di mana dikatakan bahwa umat yang telah diberikan rezeki makanan dan minuman tapi masih menawar untuk yang lain. Kami ingin bertanya, kalau dibandingkan dengan kepemimpinan zaman sekarang dengan Nabi Musa pada waktu itu, apakah ini merupakan refleksi dari umat waktu itu yang istilahnya bisa dikatakan memiliki keserakahan ataupun tidak terima dengan pemberian Allah. Sebagai contoh, kalau nggak salah teori kepemimpinan oleh Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah harus ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut uri handayani. Sekarang ini suka dipelesetkan Pak Ustadz, Pak Habib. Yang ing arsa sung tulodo menjadi ing arsa mumpung kuwasa. Yang ing madya mangun karso malah jadi ing madya numpuk bondo. Yang terakhir tut uri handayani mestinya harus membimbing, mengarahkan motivasi, tapi justru malah tut uri hanggrogoti. Nah, ini mohon pencerahan dari Dr. Habib untuk hal ini. Yang kedua mengenai kejujuran. Ini memang berat ya kejujuran ini. Kadang-kadang orang yang sudah merasa beriman untuk jujur itu rasanya berat sekali. Pernah saya lakukan dulu waktu di pemerintahan itu memang begitulah. Ada markup kwitansi 100 menjadi 125. Ada kwitansi kosong, suruh tanda tangan. Ini dulu, nih dok, saya pernah di pemerintahan. Itu mengenai kejujuran. Yang dikaitkan dengan masalah pelayanan masjid, bahwa masjid itu adalah untuk memakmurkan masjid kan tujuannya ya, bukan untuk mencari kemakmuran di masjid. Saya ada informasi dari apa yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa di Jogja itu ada masjid di Jogokarsan kalau tidak salah. Beliau pengurusnya tidak pernah mempunyai saldo kas, tapi saldonya kosong. Tapi sebaliknya ada masjid yang justru malah memperbesar saldo sampai ratusan juta. Ini masalah kejujuran ini bagaimana menurut dokter? Apakah yang mana yang lebih cocok, yang mana yang lebih baik? Apakah habis, apakah harus menumpuk kas-kas saldo kas yang lebih banyak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pertanyaan yang pertama itu ya, tentang makanan ini. Makanya kenapa Nabi Musa alaihissalam bilang sama Bani Israel, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya. Apakah kalian ingin mengganti yang sudah baik itu, makanan itu, dengan sesuatu yang lebih rendah di bawahnya? Jadi yang Allah kasih itu pasti baik. Contoh nih, makanan-makanan yang kita makan ini, yang dari hasil bumi, itu baik. Tapi kan kita masyarakat sekarang hobi makan yang dibuat instan. Yang instan itu kan adna sebenarnya, di bawah dia, lebih rendah kualitasnya, rendah gizinya, rendah sehatnya. Tapi orang sekarang suka cari yang itu. Padahal harganya pun mahal. Coba.
Mahal. Kalau beli pun mahal harganya. Lebih mahal daripada kalau kita masakan makanan yang ya, yang tidak mengandung nilai instan itu. Ya. Nabi Musa bilang sama Bani Israel itu, karena mereka minta sesuatu yang adna. Para sudah dikasih Allah yang baik. Kemudian mengenai tentang kepemimpinan, memang dalam Islam diajarkan itu, ditekankan bahwasanya sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu pelayan. Jadi ketika orang sudah siap dan berani untuk menjadi pemimpin, berarti dia siap untuk menjadi pelayan. Karena tugas seorang pemimpin, dia melayani umatnya. Melayani dengan segala jiwa dan raganya, bahkan rela mengorbankan apa yang dia punya. Karena orang yang sudah bersedia jadi pemimpin itu, dia sudah selesai dengan urusan dirinya dan keluarganya. Nabi ketika diangkat menjadi Rasul, dan ketika dia menjadi Rasul, Nabi kan tidak sekedar Rasul saja. Nabi ini Rasul iya, Panglima perang iya, Imam sholat iya, ya, lengkap itu Nabi. Ya, kepala negara iya, Panglima perang iya, Imam sholat iya, kepala negara juga iya. Dan ketika Nabi menjadi kepala negara, hidup Nabi sederhana. Nabi ketika menikah dengan Khadijah, Nabi kaya, karena Nabi seorang manajer. Menikah dengan Khadijah, pertemuan antara seorang manajer dengan seorang pemilik modal besar, bersinergi, tambah kaya Nabi. Nabi kaya, Nabi usia Nabi 20-an, itu Nabi sudah orang kaya, duitnya banyak, karena seorang manajer handal dia. Menikah dengan Khadijah, tambah kaya mereka. Terus berkembang hartanya. Usia Nabi 40, Nabi diangkat jadi Rasul. Dapat risalah kenabian. Setelah dapat risalah kenabian, Nabi berhenti niaga. Udah gak jualan Nabi. Kenapa? Fokus umat. Semua harta miliknya bersama Khadijah habis dipakai buat pelayanan untuk umat. Karena Nabi sudah selesai dengan urusan dirinya. Nah, orang ketika bersedia jadi pemimpin, dia sudah selesai dengan urusan dirinya dan keluarganya. Dia ingin mengabdikan jiwa, raganya dan apa yang dia punya untuk umat. Makanya dulu kenapa ketika Muawiyah berkuasa di negeri Syam, terus dia membangun pagar rumahnya begitu besar dan mewah, dikritik oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dikritik. Terus dikatakan kepada Abu Dzar, itu bukan pakai uang negara, pakai uangnya Muawiyah. Kata Abu Dzar, walaupun itu pakai uang dia pribadi sekalipun, tidak pantas dia membangun tembok jarak yang begitu besar antara dia dengan rakyatnya. Dia sudah bersedia jadi pemimpin, dia berada bersama mereka dan hadir untuk mereka. Karena dia khadim, pelayan buat dia, bukan dilayani oleh umat, dia yang melayani umat. Ya. Nabi itu yamshi khalfa ashabihi. Nabi itu dikatakan Nabi itu berjalan di belakang para sahabat-sahabatnya. Bukan dia di depan terus dikawal, enggak. Belakang. Apakah jatuh mulianya? Enggak jatuh juga, tetap mulia, tetap terangkat. Karena Nabi bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak seorang pun dari hamba Allah yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Terus yang terakhir apa nih Pak? Pertanyaan terakhir. Masjid. Setiap masjid itu dia pasti punya pengurus. Dan setiap pengurus pasti punya kebijakan, punya SOP-nya.
Dan tidak bisa kita samaratakan antara masjid satu dengan yang lainnya. Karena setiap masjid dengan lingkungannya itu pasti punya ketentuan-ketentuan yang berbeda dan kondisi-kondisi yang berbeda. Seperti Jogokarian itu ya bagus, masjid yang setiap dananya itu dihabiskan. Karena mereka sudah memiliki keyakinan pos-pos tetap yang bakal masuk kepada mereka. Ada masjid yang tidak mudah menghabiskan kasnya dengan berbagai macam perhitungan. Mungkin ada kepentingan masa depan, rencananya untuk masjid apa, atau ada program-program yang sedang mereka canangkan yang membutuhkan dana itu, yang belum mencukupi sehingga mereka harus simpan kas tersebut. Mungkin nanti rencana ke depannya mungkin mau tambah menara, mungkin mau rapikan apa, sehingga kasnya itu tidak terganggu. Kalau masjidnya sudah settle, silakan mau dihabiskan, tapi dia sudah tahu nih bakal masuk sumber lagi dari mana. Tapi kalau yang belum tahu sumbernya masih dari mana lagi, terus ada rencana-rencana besar ke depan, kemudian masih membutuhkan anggaran dana, ya jangan habisin, ya jangan habiskan. Itu seperti itu, ya. Jadi yang paling penting kas masjid itu dapat dipertanggungjawabkan dan dipegang dan dikelola oleh pengurus-pengurus yang amanah. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang tuh akhirnya langsung bilang, wah ini nggak benar ini, kasnya tetap ada. Loh, kalau programnya ada banyak program dan bahkan terdata programnya, rencana-rencana ke depannya, kemudian anggarannya lagi disusun, boleh saja. Ya. Ada masjid yang minus bahkan, ya, bukan kosong dia, minus. Nah, masjid-masjid yang misalnya apa penyebabnya minus? Ya mungkin kasnya tidak sejalan dengan program, ya, sehingga akhirnya minus. Tapi alhamdulillah ternyata ada donatur-donatur para muhsinin yang tidak mau disebut namanya, dia nutupin. Minus secara kasnya minus, tapi ada beberapa muhsinin para donatur yang tutupin secara diam-diam tanpa kasih tahu yang lainnya. Ada juga yang begitu. Jadi ada beberapa masjid, ya, yang kajiannya itu karena donaturnya tahu kasnya terbatas, kajiannya itu disubsidi sama donaturnya. Yang donaturnya nggak mau disebut namanya. Nah, pengurus jamaah masjid kiranya itu dari kas masjid, karena yang kasih pengurus masjid yang ngasih, tapi ternyata dari kantong pribadinya donatur. Ada gitu. Semacam. Jadi sekarang ini banyak sekali modelnya. Ada masjid namanya masjid dapur. Masjid dapur ada di BSD, Pak. Tiap hari masak. Itu ibu-ibu tuh yang pegang. Dokter gigi apa dokter apa? Dokter dia pokoknya, ibu ini dokter. Masya Allah semangat dia. Masjid dapur, dia yang mengkepalai. Tiap hari masak. Siapa aja boleh datang ambil makanan tersebut. Masak banyak nih porsinya, tiap hari masjid dapur. Ada namanya masjid backpacker, itu di Masjid Al Ihsan di Patal Senayan. Itu orang-orang musafir datang boleh ngepost di situ. Yang penting dia jangan tinggalkan 5 waktu. Ada namanya masjid sandang, itu di daerah Fatahillah. Masjid Fatahillah, daerah Tanah Abang. Yang di atas tuh, paling atas. Masjid dinamakan masjid sandang. Kenapa? Karena para pedagang-pedagang Tanah Abang itu mereka suka infakkan pakaian-pakaian mereka taruh di situ, berkarung-karung, terus dikirim ke berbagai macam daerah, dikirim daerah-daerah yang butuh. Kemarin yayasan saya di Flores dapat 2 karung besar, 249 potong, kirim udah ke sana, dikirim ke sana. Masjid sandang namanya. Mereka dalam 1 tahun beberapa kali bikin bazar Pak, bazar pengusaha-pengusaha itu diundang, yang suka nyumbang itu, terus pakaian-pakaian mereka di display, terus bawa anak yatim dari mana-mana datang ke situ, boleh pilih, anak-anak yatim itu boleh pilih 3 sampai 4 potong, ada yang pilih buat dirinya, ada yang pilih buat kakaknya, ada yang pilih buat ibunya, baju baru semua.
Sudah selesai pilih, sudah selesai, datang ke kasir. Ke kasir tiap stand itu ada kasirnya, datang ke kasir. Sudah ambil bajunya, udah ini baju. Berapa potong? Ya, sekarang bayar ya. Bayar, iya bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai doa. Anak yatim suruh doa. Bayarnya pakai doa. Jadi bayarnya pakai doa. Jadi anak yatim ambil baju bebas, bayarnya pakai doa. Doain, suruh doa. Itu ibu yang dagang didoain, amin, selesai peluk. Ada bapak-bapak yang dagang, dia ambil bajunya, amin, selesai peluk anak itu. Dan berlangsung sampai sekarang. Jadi banyak masjid seperti itu. Apakah kasnya kosong? Nggak kosong kasnya itu. Nggak pernah dikosongin. Kenapa? Karena suka bikin acara-acara dadakan. Bikin acara dadakan. Apa? Ada. Mau bikin apa? Ada. Gitu. Harus juga ada kas yang standby juga. Harus ada. Seperti itu, Pak. Ya. Ada masjid juga. Kasnya miliaran ada. Nah, itu kasnya miliaran. Ya. Program nggak ada program, nggak ada kajian, tapi bangga tiap Jumat hubungin angkanya 1 miliar lebih. Ya, itu nggak bagus itu yang seperti itu, harusnya lepas ya. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ketua Masjid kita, Bapak Haji Hengki Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Habib, tadi saya mendengar bahwa salah satu materinya istighfar itu boleh diniatkan pada orang lain. Terlepas hari ini ada juga pemikiran apakah bisa orang membaca Al-Quran yang dibacanya di sebelah mayit dan dikirimkan ke mayit itu, apa pahalanya bisa diterima? Karena saya mengingat bahwa kalau nggak salah itu di surat Al-Najm surat 53 ayat 39. Itu kalau diterjemahkan bahwa seseorang manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakan. Hal ini mengandung makna menurut saya nih. Diusahakan itu apakah itu hanya sebatas anak, karena anak itu kan usaha dari kedua orang tua. Cucu pun juga hasil dari kedua orang nenek kakek kita. Apa itu bisa? Apabila membaca Al-Quran kita niatkan ke situ, ke mayit ini yang masih ada usahanya, jadi hubungan darah secara langsung. Karena di sisi lain, di hadis yang lain juga hadis yang sahih, amalan anak Adam setelah meninggal itu kan hanya 3. Di antaranya anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Ini anak soleh dicantumkan lagi. Nah, yang saya pertanyakan kembali ke situ tadi, apakah kalau orang lain tidak ada hubungan kekeluargaan atau tidak menjadi garis yang diistilahkan usaha, itu bisa sampai apa yang dibacakan? Karena kalau saya melihat secara awam aja atau di orang-orang atau masyarakat awam, itu kalau ada kematian di sebelah jenazah membaca Al-Quran dengan niatan untuk dikirimkan ke si mayit ini. Apakah itu juga sampai ke situ? Itu pertama. Kedua juga membacakan Al-Quran ayat-ayat itu di pekuburan. Kan ada Pak, di pekuburan karet saya pernah lihat pakai baju takwa, pakai kopiah, menawarkan jasa pada pelayat. Kalau misalnya dia mau membacakan Quran, di situ dia bacakan di sebelah nisannya itu, tapi juga mengandung unsur uang. Nah, itu apa juga sampai hal-hal macam gitu. Terima kasih.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Itu firman Allah bahwasanya tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Itu firman Allah itu berkaitan bahwasanya yang kita bakal dapat itu apa yang kita usahakan di dunia itu kita petik hasilnya. Ya. Nah, hanya memang ada yang menarik tafsiran itu akhirnya melebar kemana-mana. Ya. Padahal sebenarnya wa an laysa lil insan illa ma sa'a, bahwasanya manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Ayat itu memacu hamba-hamba Allah banyak melakukan amaliyah di dunia sebanyak mungkin, sebaik mungkin sehingga dia mendapatkan hasilnya nanti. Lalu mengenai ada orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim, sampai tidak sampai istighfar yang dia bacakan untuk saudara sama muslim, sampai tidak sampai kayak tadi ini kan ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Berarti boleh dan disuruh untuk beristighfar. Nah, baca Quran, ada hadis Nabi, Iqra'u mautakum Yasin, bacalah atas Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah atas orang-orang yang telah meninggal di antara kalian Yasin. Ada hadis ini, walaupun hadis ini juga suka diperdebatkan tentang jalur riwayatnya, tapi ada juga ulama yang mengatakan ini hadisun sahih. Nah, ketika ada bilang bacalah terhadap yang mati Yasin, siapa aja boleh baca. Dalam bacaan tentang Yasin ini mengingatkan kita juga tentang akhirat, karena ayat-ayat di Yasin ini berbicara tentang ada jaza, ada balasan, ada ancaman Allah di situ, disebutkan di situ. Nah, jadi kalau kita membaca niatnya untuk kebaikan si mayit, boleh tidak? Boleh. Dan anjuran ulama baca Yasin, baca ayat-ayat Quran yang lain ketika datang takziah, daripada duduk ngobrol nggak jelas, lebih baik duduk baca Yasin. Karena kadang-kadang orang datang takziah duduk di luar, ngopi, ngerokok, bercengkrama, sedangkan ini dalam keadaan berduka. Dan lebih baik dia baca Quran, dan ketika dia baca Quran, selain itu baik buat si mayit dan sangat bermanfaat buat yang baca. Sangat bermanfaat buat baca. Di situ ada zikrul maut, di situ ada ingat akan kematian. Ya. Jadi nggak apa-apa itu baca, terutama anak-anak kandung. Memang hadis Nabi iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, semua terputus dari tiga, salah satunya waladun saleh yad'ulah. Maksudnya anak solehnya itu terus menerus kan. Kalau kerabat kita atau tetangga kita muslimin muslimat, mukminin mukminat itu kan hari itu ketika datang takziah saja. Tapi kalau anak itu, maksud hadis itu anak waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yad'ulah, yang terus menerus mendoakannya, terus tidak pernah putus Pak, mendoakan terus menerus. Gitu. Contoh lain, bahwasanya doa kita untuk mayit saudara kita yang mukmin walaupun kita tidak kenal, Allah kabulkan ketika kita sholat jenazah. Kita lagi berangkat umroh nih, habis sholat zuhur, kemudian kata imam as-salatu alal mayyit. Kadang-kadang jenazahnya banyak, as-salatu alal amwat. Kalau bilang alal amwat berarti ini banyak nih, lebih dari 3. As-salatu alal amwat, kita langsung bangun. Ya, kita ikut. Kita kenal nggak? Kan nggak dikasih tahu dari negeri mana, dari negara mana, namanya siapa, nggak disebut juga, kenal juga nggak. Tapi kita bangun sholat. Oke. Setelah kita sholat, takbir yang kedua apa yang kita baca? Takbir yang ketiga, takbir yang keempat yang kita baca apa?
Doa nggak? Nah, kalau mayitnya banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Artinya apa? Ya Allah, ampuni mereka. Berikan rahmat buat mereka. Afiatkan mereka, maafkan mereka. Wa'fu anhum. Itu kan yang ajarkan Nabi. Kita doa, itu doa enggak? Doa. Yang ngajarkan siapa? Nabi. Berarti ada potensi mereka diampuni enggak? Karena kita minta sama Allah. Kenal aja enggak? Kenal aja enggak? Doa. Berarti mendoakan saudara kita sesama mukmin yang sudah mati memang disuruh dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah. Karena di sholat mayit, di sholat jenazah kita baca itu, kita baca. Ya, saya rasa itu. Mohon maaf sekali aja. Apa itu dikiaskan antara doa dengan mengirimkan bacaan, Habib? Iya. Karena yang tadi saya maksudkan, saya membaca Quran untuk saya kirimkan ke pahalanya untuk si mayit. Kan beda kalau sama berdoa. Kalau saya mendoakan itu semua pun nggak ada kaitannya bisa. Tapi kalau itu apakah juga bisa? Terima kasih. Kalau yang mengenai mengirimkan itu saya kaitkan dengan hadis Nabi tadi. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah untuk yang mati di antara kalian Yasin. Yasin itu kan bagian dari Quran. Kan Quran, disuruh baca Yasin. Jadi makanya kenapa kebanyakan muslimin itu kalau ada orang meninggal dunia mereka bacanya Yasin. Karena ada hadis Nabi itu. Suruh baca Yasin. Jadi selain bermanfaat buat yang meninggal, bermanfaat juga buat yang baca. Gitu. Memang pandangan yang paling kuat ya, yaitu mendoakan waladun sholih. Maksudnya tidak banyak khilafiyahnya. Nah, kalau mengenai baca Qur'annya itu khilafiyah. Nah, ada ulama yang mengatakan tidak perlu, ada ulama yang mengatakan boleh berdasarkan hadis tadi Nabi itu Iqra'u ala mautakum Yasin. Gitu. Nah, hadir datang takziah, ada yang bilang datang lihat mayit selesai sudah, terus ikut pergi antar sholat jenazah, terus ikut ke pemakaman. Ya cukup. Ada yang enggak datang dia lihat daripada duduk-duduk ngobrol, dia duduk depan mayit, dia baca deh. Karena begini, yang duduk di sekitar mayit itu mayitnya tahu nggak? Tahu, kan rohnya lihat. Siapa yang duduk di sekitarnya, siapa yang sedang baca Quran, lihat dia. Lihat dia. Dia lihat siapa yang sholatin dia, lihat dia yang hadir siapa saja, yang imami siapa, lihat dia. Makanya kenapa dalam sunnah Nabi itu dianjurkan anaknya yang imami jenazah, biar orang tuanya tidak sedih. Lihat, kok anak saya mana ya nggak ada, kok dari DKM, kok Pak Al yang imamin gitu. Itu, teman jogging paginya yang nemenin itu. Anaknya mana? Oh, anaknya di luar, duduk sama teman-temannya, kolega bisnisnya ngobrol asik gitu. Gitu. Nah. Wallahu a'lam. Ya, sekarang kita ke ibu-ibu dulu deh. Karena udah 2 pertanyaan dari bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu mulai start dulu. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya, tadi berkaitan dengan bahwa Muslim itu akan diuji. Yang ingin saya tanyakan, apakah beda ujian dan hukuman atau azab dari Allah? Itu pertanyaan nomor 1, Habib. Terus kemudian yang pertanyaan nomor 2 ini berkaitan tadi dengan
syarat dari la ilaha illallah. Yang nomor 5 tadi harus cinta. Itu harus cinta itu acuannya dari surat Al-Baqarah ayat 125. Kan saya baca di sini surat Al-Baqarah 125 itu kan isinya artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Nah itu yang saya ingin konfirmasi. Ya, Assalamualaikum. 125. Yang di atasnya 124 artinya, dan kurung ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia atau Nabi Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang zalim. Ini 120. 165. Ini, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Itu. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ya ini ya, Ustaz, 165 ya. Iya, terima kasih. Mengenai pertanyaannya apa itu ujian, apa itu hukuman. Jadi begini, hamba-hamba Allah ini, hamba-hamba Allah yang beriman dengan keimanan yang baik, dengan penuh kesalehan dan ketaatan, mereka mendapatkan ujian. Hamba Allah yang beriman, kemudian di tengah-tengah keimanannya, kemudian dia melakukan banyak dosa, banyak maksiat, banyak kedurhakaan, dia dapat teguran, dijewer. Ya. Yang ketiga, hamba-hamba Allah yang kafir, yang ingkar sama Allah, yang dia dapat adalah azab atau hukuman. Jadi kalau seumpamanya ada bencana turun menimpa suatu kota, yang kota tersebut ada orang-orang iman yang beriman, yang soleh, maka itu adalah bukan hukuman, itu cobaan atau ujian buatnya. Di tengah kota tersebut ada orang beriman tapi banyak durhakanya, maka itu teguran buat dia. Di tengah kota itu yang sama ada orang yang fasik, yang kafir, maka itu adalah azab buatnya. Nah, hamba Allah yang beriman itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Iza ahabballahu abdan ibtalah." Jika Allah sedang jatuh cinta dengan hambanya, Allah uji dia sejauh mana dia tetap cinta sama Allah SWT. Kayak kemarin waktu berapa bulan yang lalu ada banjir besar di daerah Banjarmasin, ya, daerah Barabai. Itu kan ada pesantren besar, majelis besar punya guru guru Bakhit itu, Ahmad Bakhit, yang majelisnya tuh besar tuh. Tiap 2 minggu sekali jamaahnya 40.000 orang. Majelis kajian. Saya pernah datang berapa kali ke sana. Waktu banjir bandang di daerah Barabai, itu kena majelis dia kena. Ini majelisnya itu majelis besar, majelis salawat. Puluhan ribu orang tiap hari Selasa malam, tiap 2 minggu sekali. Majelisnya kena, kerendam air.
hampir satu lantai tertutup. Dan kita sempat lihat beliau itu diselamatkan, dinaikkan di atas perahu oleh tim SAR. Cobaan, ujian. Ya. Jika di situ ada tempat-tempat lain yang banyak maksiatnya, azab. Azab. Mungkin bagi tukang-tukang tambang yang mengeruk hasil bumi dengan seenaknya, kemudian akhirnya Allah ratakan sama mobil-mobil berat mereka, semuanya Allah ratakan dengan air, itu azab. Di tempat yang sama. Kan orang pasti, kok beliau bisa kena? Allah uji beliau. Ya. Itu beliau kan punya kompleks sendiri loh. Jadi majelis beliau itu plus kompleknya, komplek tinggalnya beliau, ada masjidnya, luas sekali. Itu kena semua. Dan lama surutnya. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya, untuk ibu-ibu sekali lagi. Yang dalam ya. Yang dalam siapa? Ayo silakan. Siapa dong? Nggak ada nih. 1, 2, 3. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menanyakan, ini kayak keseharian aja ya Ustadz ya, mungkin ada hubungannya juga soal ikhlas. Kan kita suka dapat misalnya masalah ini, apakah boleh ikhlasnya belakangan gitu, seperti kayak misalnya kan ada sumbangan ini gitu ya Ustadz ya, seharian ya seperti keseharian. Wah sumbangan mulu nih, tapi kita sumbang, tapi dalam hati masih nyumbang, tapi terus belakangan baru, oh iya, baru sadar, oh iya deh ikhlas, jadi belakangan ikhlasnya Ustadz. Itu keseharian aja. Apakah ikhlasnya kita masih diterima gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Laits As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Bab yang paling pertama itu babul ikhlas yang beliau angkat. Ini ulama tasawuf ya, ulama tasawuf dan juga ahli tafsir. Beliau baru belajar Quran itu di usia 50 tahun baru belajar Quran, tapi umur 57 apa 58 beliau sudah jadi ahli hadis, ahli tafsir. Jadi ahli tafsir, belajar Quran umur 50 tahun, tapi 58 tahun jadi ahli tafsir. Jadi ahli tafsir, jadi ahli tasawuf. Nah, dalam bab ikhlas itu beliau menjelaskan ikhlas itu ada di mana? Di awal, pertengahan atau akhir? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jawabannya ikhlas itu dari awal sampai akhir. Karena ada orang dia ikhlas di awal, nggak ikhlas di pertengahan. Nyesel gue bantu dia. Tuh. Awalnya ikhlas tuh. Tahu-tahu orang itu di kemudian hari orang itu jadi kaya raya dia. Nemu kita udah kayak nggak kenal, turun dari mobil Alphard itu, kita turun dari mobil sedan biasa. Dia turun dari Alphard, lewatin itu, lalu pernah kita bantu, nyesel gue bantu dia. Nah, jadi ikhlas itu awal, pertengahan, akhir. Karena ikhlas kita itu bisa saja kita ikhlas di awal, ikhlas di pertengahan, tapi gagal di akhir. Karena ikhlas ini punya potensi untuk gugur. Kapan? Al-Quran bilang, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakitkan hati orang yang menerimanya. Ya, pernah bantu 15 tahun yang lalu,
Ya. Terus ketemu orangnya, wah sudah bergaya orangnya. Terus kita bilang, dasar kacang lupa kulitnya. Itu ikhlas kita 15 tahun yang rapi itu bagus, langsung hilang. Kacang lupa kulitnya. Nggak tahu. Atau adik kandung kita deh pernah kita tolong. Terus ada alman tuh mengungkit-ungkit atau menyakitkan hati penerimanya. Adik kita datang minta tolong sama kita bantu dia. Nih gue kasih nih, minta mulu kasih. Itu betilu sedekah, batal sedekahnya itu. Nyakitin. Atau gini, dulu sempat kita kasih ikhlas gitu. Terus adik kita sudah jadi orang hebat. Lu ingat nggak dulu? Kalau bukan gua yang bantu lu, siapa lu? Nah, itu berarti apa? Itu dua-dua sekaligus itu. Ya, selain ngungkit-ngungkit, nyakitin hati nerima. Ya, kalau bukan saya yang bantu kamu dulu jual roti di pinggir jalan. Nah, nyakitin tuh. Ya. Jadi ikhlasnya Bu, awal, pertengahan, akhir. Dan harus dijaga. Ya, pertanyaan terakhir dari Bapak Haji Samsul Harhab. The last question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mukjizat Nabi Musa. Mau tanya ini Ustadz, sama saudaranya Harun. Nabi Harun itu diangkat menjadi Rasul Allah karena permintaan Nabi Musa. Cuman dulu pernah saya ada kajian belum sempat selesai. Mungkin ada penjelasan tentang kenapa Nabi Musa minta saudara kandungnya ini kepada Allah akan menjadi Rasul itu. Sedangkan yang saya pernah tahu Nabi Harun itu dekat dengan orang-orang Israel. Itu aja Ustaz, terima kasih. Jawaban sederhananya, Nabi Harun ini, Harun alaihissalam ini sebagai saudaranya Musa alaihissalam itu memiliki kelebihan pandai berbicara. Ya, pandai berbicara. Dan Nabi Musa dalam dakwahnya dia butuh juru bicara. Dan Nabi Musa minta sama Allah agar Allah angkat Harun alaihissalam sebagai Rasul untuk jadi juru bicaranya Musa alaihissalam. Musa agak cadel karena lidahnya pernah terbakar api gara-gara waktu Fir'aun suruh pilih. Nah, dia sempat waktu kecil. Jadi makanya Nabi Musa kan yafqahu qawli, ya, minta sama ya Allah jadikan orang itu faham ucapan saya ini. Nah, salah satunya Nabi Musa minta sama Allah Harun. Jadi Harun ini jubirnya Nabi Musa. Nah, jadi makanya lobby ke Israel waktu itu lewat Harun alaihissalam salah satunya. Nah, Harun alaihissalam. Nabi Musa ketika berangkat ke Bukit Tursina, Nabi Musa serahkan kaumnya sama siapa? Sama Harun. Ya, untuk dijaga. Walaupun ketika pulang Nabi Musa kaget lihat mereka sudah berpaling lagi. Nabi Musa sempat marah sama Harun. Sempat marah, sempat begini. Ya, dipegang kerahnya Harun. Ya, itu karena dia lihat kenapa bisa jadi begini. Karena dia percayakan kepada Harun alaihissalam. Itu singkat ceritanya tentang kenapa Nabi Musa minta Harun untuk mendampinginya. Jubir. Akhirnya jadi sampai saat ini kan pemimpin-pemimpin butuh jubir. Para staf ya, para staf. Jubirnya yang berbicara dan harusnya orang kalau mau jadi jubir dia belajar daripada Harun. Kalau mau jadi jubir yang baik, lihat baca sejarahnya Harun alaihissalam. Biar jadi jubir yang tepat. Harun jubir Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa lihat Harun ikutin kan, awalnya Harun alaihissalam ikutin Nabi Musa kemana saja, diikutin. Dia lihat Harun alaihissalam
mampu mendekati mereka, berbicara, menyampaikan pesan-pesannya Musa alaihissalam. Nabi Musa minta sama Allah SWT. Ya. Ya Ustaz, sebagai ungkapan rasa syukur kita, pertemuan kajian tafsir Al-Quran pada minggu pagi ini mohon ditutup dengan doa Habib. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, mari kita akhiri majlis kita yang mulia dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan hidup kita, keberkahan hidup kita, anak keturunan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Ala hazih niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.